Jadi dalam perjalanan menuju Curug Seribu kita akan menemukan Curug Sawer ini. Ibeng Ucer, mantap! Ibeng Ucer, mantap! Halo guys, hari ini Ibeng UCR akan memandu kalian menuju air terjun terbesar di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yaitu Curug Seribu. Jalan yang terjal, licin dan berbahaya akan kita lewati sepanjang perjalanan nanti. Siapkan fisik dan mental yang prima bila ingin berpetualang ke Curug Seribu. Petualangan kita akan dimulai dari parkiran kendaraan. Ibeng UCR akan menunjukkan pada Anda bagaimana kondisi jalan pada saat menuju Curug Seribu, dan bagaimana kondisi jalan pulang dari Curug Seribu nanti. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin berpetualang ke Curug Seribu. Bagi Anda yang memiliki riwayat jantung, asam urat dan sesak nafas, tidak disarankan untuk berkunjung ke Curug Seribu ini. Tidak jauh dari parkiran Anda akan menemukan lokasi camping untuk Anda yang ingin bersantai sebelum menuju Curug Seribu. Dari lokasi berkemah, kita akan melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki kawasan hutan Curug Seribu. Beberapa saat kemudian kita akan tiba di pos penjagaan. Tiba di pos penjagaan, kita harus melakukan registrasi dulu dan melaporkan jumlah tim yang ikut dalam petualangan kita kali ini. Semua pengunjung Curug Seribu wajib melakukan registrasi dan meninggalkan tanda pengenal di pos penjagaan agar kita dalam pengawasan selama kita berada di lokasi Curug Seribu. Memasuki kawasan hutan, aura mistis dan hening akan mulai terasa. Tetapi Anda harus tetap berkonsentrasi selama dalam perjalanan. Jaga sikap dan jaga hal-hal tabu yang tidak patut dan tidak layak diucapkan. Jangan lupa berdoa, sesuai kepercayaan masing-masing agar dilindungi selama perjalanan sampai pulang nanti. Dalam perjalanan menuju Curug Seribu, kita akan menuruni tangga yang terbuat dari bebatuan jalan menurun dan licin. Konstruksi batunya pun kadang tidak beraturan. Harus tetap berhati-hati, konsentrasi dan jangan lengah. Terkadang suara burung akan terdengar dan menemani perjalanan Anda. Semakin jauh Anda memasuki hutan, Anda akan turun dan terus turun meniti tangga batu yang menuruni lereng gunung. Anda akan terus turun ke bawah mengikuti jalan setapak. Wow, jalannya licin guys, hati-hati. Sepanjang perjalanan, jalan setapak menurun ini, diapit tebing batu yang menjulang tinggi di sebelah kiri Anda, dan jurang yang sangat dalam di sebelah kanan Anda. Semakin jauh Anda menuruni lereng gunung, jalan Anda akan semakin terjal, licin dan berbahaya. Anda harus tetap berhati-hati dan tetap konsentrasi menuruni tangga bebatuan ini. Setelah lama berjalan menuruni lereng gunung, maka Anda pun akan tiba di Curug Sawer. Anda bisa beristirahat di Curug Sawer sambil melepaskan penat dan lelah yang ada.
Anda juga bisa berfoto di Curug Sawer ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju Curug Seribu. Setelah istirahat melepaskan penat, sekarang saatnya melanjutkan perjalanan ke Curug Seribu. Jalan yang Anda lewati pun tetap sulit dan licin. Tapi bila Anda percaya, jalan yang sulit ini akan membawa Anda ke suatu tempat yang sangat indah. Tempat yang akan membuat Anda melupakan rasa penat dan lelah selama perjalanan Anda. Dari jauh terdengar suara gemuruh air berjatuhan. Ini menandakan bahwa beberapa saat lagi Anda akan tiba di lokasi Curug Seribu. Dan akhirnya, setelah 1 jam Anda menuruni lereng gunung yang licin dan berbahaya, akhirnya Anda pun tiba di Curug Seribu. Ini dia penampakan Curug Seribu. Curug Seribu adalah air terjun terbesar dan tertinggi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor. Curug ini mencapai ketinggian 105 meter dengan kedalaman sekitar 35 meter. Debit air Curug Seribu ini sangat besar dan arusnya sangat deras. Anda dilarang berenang di Curug Seribu. Anda bisa mandi dan berenang pada radius yang telah ditentukan sesuai standar keamanan. Setelah menyaksikan dari lereng tebing, sekarang mari kita turun ke bawah, melihat air sungai yang mengalir dari debit air Curug Seribu ini. Ini adalah batas aman bagi Anda yang ingin mandi dan berenang. Harap patuhi peraturan ini demi keselamatan Anda agar tidak ada lagi korban di sini. Curug Seribu ini berada pada ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Curahan airnya yang sangat deras berasal dari Gunung Salak. Bebatuan yang berwarna merah ini menunjukkan air di Curug Seribu ini memiliki kandungan belerang yang tinggi. Anda tidak disarankan untuk mengkonsumsi air di curug ini karena tidak baik untuk kesehatan. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di sini adalah berenang, bersuah foto ataupun membuat konten kreator buat channel Anda. Bila Anda haus atau merasa lapar, Anda juga bisa memesan minuman hangat dan makanan ringan ke bapak ini. Satu-satunya penjual yang ada di Curug Seribu. Setelah puas bermain-main di Curug Seribu, sekarang saatnya Ibeng UCR membawa Anda kembali pulang dari Curug Seribu. Kita pulang guys dari Curug Seribu nih. Seribu mang. Kali ini kita akan melalui perjalanan yang jauh lebih sulit. Karena medan perjalanan yang akan kita lalui adalah menanjak yang jauh lebih berat daripada jalan menurun saat menuju Curug Seribu. Tetap ikuti perjalanan Ibeng UCR, agar Anda bisa mendapatkan gambaran perjalanan bila suatu saat nanti Anda ingin berpetualang ke Curug Seribu.
Jika diperhatikan secara seksama, Curug Seribu ini terletak di sebuah cekungan jurang yang besar. Maka tak heran bila Anda harus menelusuri tepi jurang dan menuruni lereng gunung yang begitu curam untuk sampai ke Curug Seribu. Semua rasa lelah, keringat dan pegal serta rasa penat akan hilang seketika begitu melihat keindahan alam Curug Seribu. Semua kelelahan terbayarkan, walaupun Anda harus berjuang untuk mengalahkan perjalanan pulang yang jauh lebih sulit. Beda perjalanan menurun saat mengunjungi Curug Seribu, perjalanan menanjak saat pulang dari Curug Seribu kali ini jauh lebih berat dan lebih membutuhkan tenaga dan stamina. Jangan lupa siapkan perbekalan Anda secukupnya saat jalan pulang termasuk makanan ringan dan air mineral. Sesungguhnya perjalanan yang sulit ini adalah petualangan yang hebat, yang akan mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, terus berjalan karena sebenarnya Anda bisa dan sanggup melakukannya. Perjalanan yang sulit seperti ini akan memberi pelajaran pada Anda tentang solidaritas, saling menghargai dan memanfaatkan waktu secara bijak. Anda pun akan mengetahui karakter asli teman Anda. Bila Anda merasa lelah, silakan berhenti dan beristirahat. Atur nafas yang baik sampai Anda merasa nyaman dan rileks untuk melanjutkan perjalanan. Kelemahan setiap orang adalah mengalahkan egonya. Oleh karena itu, mendakilah seperti ini dan ego Anda pasti kalah. Sebab tidak hanya jalan terjal yang akan Anda hadapi, tetapi ada duri, ada semak belukar, dan Anda pun akan tahu bahwa mendaki seperti ini akan meninggalkan kesombongan Anda. Dalam perjalanan pulang dari Curug Seribu, beberapa kali Ibeng UCR harus berhenti dan beristirahat sejenak. Setelah merasa nyaman perjalanan pun dilanjutkan. Dan harus tetap semangat, sebab ini bukan tantangan, tetapi hanya sebuah rintangan kecil yang harus dilewati. Curug Seribu adalah surga yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati keindahannya. Anda harus memiliki jiwa petualang yang menghadapi tantangan seperti ini bila Anda ingin menaklukkan Curug Seribu. Di sisi kiri ini adalah jurang yang sangat dalam. Anda harus tetap berhati-hati selama dalam perjalanan. Anda juga harus tetap konsentrasi. Jangan banyak pikiran atau berhalusinasi yang berlebihan selama pendakian ini. Bukan rahasia lagi, jalur trekking di Curug Seribu termasuk angker dan selalu diselimuti hal-hal berbau mistis. Beberapa kejadian aneh di luar nalar sering terjadi. Curug Seribu telah memakan korban yang terbilang banyak. Baik terjatuh di curug maupun dalam perjalanan, seringkali juga pengunjung mengalami kesurupan. Menurut pengakuan warga setempat, Curug Seribu sangat angker.
Biasanya yang kesurupan menitip pesan agar menjaga Curug Seribu serta tidak melintasi kawasan yang dilarang. Untuk itu bagi Anda yang ingin berkunjung ke Curug Seribu harus selalu menjaga kesopanan dan mematuhi larangan selama berada di sana. Seperti inilah jalur tanjakan yang harus Anda taklukkan dari Curug Seribu pada saat Anda pulang. Butuh perjuangan, kondisi fisik yang prima dan Anda harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jalur tanjakan yang akan Anda lewati bukan jalan mulus yang aman, tetapi jalur licin, berbahaya dan penuh resiko. Selama kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya tim Ibeng UCR tiba di posko penjagaan. Tim Ibeng UCR sebanyak 5 orang antara lain, Ibeng, Aldi, Egi, Aji dan Irga dalam keadaan baik dan sehat. Tim Ibeng UCR langsung laporan ke petugas jaga untuk konfirmasi. Setelah laporan, tim Ibeng UCR melanjutkan perjalanan sejauh kurang lebih 400 meter menuju area parkir. Tanjakan masih ada yang harus dilalui. Dengan sisa tenaga akhirnya tanjakan pun bisa terlewati. Perjalanan ke Curug Seribu adalah sebuah petualangan yang sangat luar biasa. Demikian panduan Ibeng UCR untuk Anda yang ingin berpetualang ke Curug Seribu. Jalan yang terjal dan licin, serta tanjakan yang ekstrim akan menjadi saksi perjalanan Anda. Tapi semua itu akan terbayarkan setelah Anda menyaksikan megahnya Curug Seribu. Terima kasih.